Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, polemik lahan Universitas Islam Internasional Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, kembali mencuat ke permukaan publik. Adanya dugaan upaya terselubung untuk menguasai lahan yang masih dalam status sengketa hukum. Pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di atas lahan seluas 142 hektar yang berasal dari hibah RRI kepada Kementerian Agama berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 00002 Cisalak yang dikeluarkan oleh BPN Kota Depok. Namun, sertifikat hak pakai tersebut masih diragukan keabsahannya dan diduga cacat administrasi. Yang menjadi sorotan, Universitas Islam Internasional Indonesia kini mulai membangun proyek baru bernama Pondok Pesantren Internasional Indonesia di atas lahan yang sama, padahal status kepemilikannya masih diperdebatkan. Tak hanya soal pembangunan pesantren, aksi pembongkaran markas Laskar Merah Putih pada 26 April 2025 oleh Satpol PP Depok yang mengklaim sebagai bagian dari tim terpadu Universitas Islam Internasional Indonesia. Pasalnya, pembongkaran itu dilakukan tanpa surat eksekusi, inkrah dari pengadilan, dan melanggar prosedur hukum yang berlaku. Padahal, menurut Ketua Laskar Merah Putih Kota Depok, Suherman Bahar Sarjana Hukum, mengungkapkan bahwa pihaknya, selaku kuasa dari ahli waris Joanna de Meyer, telah menguasai lahan tersebut secara fisik sejak 2012 dan memiliki dokumen hukum yang kuat. Yakni Eigendoms Verponding 448 atas nama Joanna de Meyer. Selain itu, mereka juga mengantongi surat ukur dari Kanwil BPN serta jawaban resmi dari BPN Depok yang menyatakan bahwa penerbitan SHM atas lahan tersebut dilakukan tanpa izin dari ahli waris. Dirubuh paksa karena ini Aldi Asad yang bermasalah dengan Bapak Herman, akhirnya sudah dirubuhkan paksa. Kantor kita markas Laskar Merah Putih, Pak. Jadi kita itu dari tahun 2012 di sana, Pak. Jadi saya dapat kuasa dari ahli waris. Ketika itu kita bangun di sana dan juga ada sama dengan penggarap-penggarap di sana. Tetapi penggarapnya semua telah diganti bangunan Pak ya, bangunan. Sedangkan kita mempunyai alat bukti berupa Eigendom Verponding nomor 488 dan juga surat ukur nomor 32 dari Kanwil BPN seluas 67 hektar ya, itu 2013 ya, 2013 kita sudah ukur di Kanwil BPN, dan 2014 kita bersurat ke ke BPN Depok. Kalau yang tadi kan dari Kanwil Jawa Barat itu kan surat ukur Verponding nomor 32 ya, seluas 67 hektar. Sedangkan kita bersurat ke BPN Depok, ternyata Verponding itu adalah Verponding yang dibangun sekarang universitas, dan tempat kami di Jalan Juanda itu 448.
448 itu lebih dari 200 hektar luasnya. Kalau 488 200 hektar, 448 itu 97 hektar. Jadi seluruhnya kurang lebih 300 lah ya. Jadi sedangkan 448 itu sudah dibangun oleh perumahan ERI ya, yang di pojok sana, yang di jalan Satu Amparan juga. Tetapi yang 488 ini masih dibangun oleh dulunya ERI, sekarang dibangun oleh Universitas Islam Internasional ya. Nah, kita mempertanyakan waktu dia pembongkaran itu seharusnya itu ada surat dari pengadilan. Kenapa harus ada pengadilan? Karena kita dari tahun 2025 kita udah di sana, tapi markas ini berdiri 2012 bangunan kita. Tetapi walaupun bangun kita berdiri, kita menguasai fisik. Bukti kita menguasai fisik. Tahun 2014 kita menutup tol. Jadi Satu Hamparan juga di tol ya, tol, dan kita tutup tol tuh ya 2 tahun namanya tuh, karena diduga di sana ERI membuat sertifikat negara, tetapi isi di dalamnya itu kata-kata isi dalam ini ya, sertifikat negara ini diduga oknum-oknum semuanya ya, ada lebih kurang 150 orang ya, termasuk ini sudah menjadikan sertifikat pribadi, hak milik. Tetapi yang lucunya alamatnya RT 0 RW 0, bisa bayar pajak RT 0 RW 0, itu udah ada sama kita buktinya. Nah, satu lagi yang di sebelah sini itu kan tanah Egendom, dibuat lagi sama lurah. Nah, lurah dibuatnya surat surat dikatakan seperti girik lah gitu loh, juga ada sama kita. Nah, seolah-olah tanah ini tanah adat, padahal Satu Amparan juga dengan tanah kita. Nah, di situ kita sudah melaporkan ke KPK, ke Presiden ya. Demikianlah kita melaporkan, itu makanya kita tutup, minta konfirmasi luar sama BPN waktu itu. Dadang Fuad yang jadi BPN Depok, beliau mengatakan saya tidak ikut serta, tidak ikut campur dengan pembebasan Lantol, karena di sana ya pokoknya saya tidak ikut. Nah, kita cek juga informasi, memang tidak. Semua pembayaran semuanya melalui Sekda. Jadi Sekda waktu itu namanya siapa? Sekda namanya. Ya, waktu di zamannya wali kota Bapak Nur Mahmudi. Ya. Terus Pak Dadang Fuad itu mengatakan kami tidak ikut dalam itu karena mungkin dilihat sertifikatnya diduga bodong semua di dalam itu. Jadi dia tidak mau tertangan. Nah, oke. Nah, setelah itu kita juga surat kita telah dijawab sama Bapak Dadang di tanah kita. Jawabannya berdasarkan data yang ada pada kantor kami, tanah yang saudara maksud perponding nomor 448 dengan 488 telah diterbitkan sertifikat hak pakai ya, tahun 2007 itu telah diterbitkan sertifikat hak pakai, berarti kan tanah kita ya. Dijawab Pak Dadang. Nah, tetapi bukan Pak Dadang yang buat, karena sertifikat itu tahun 2007. Nah, produk ya. Nah, sedangkan surat ukurnya juga nggak ada dari Kanwil. Kenapa tidak ada dari Kanwil? Karena kita bermohon 2013 tuh kita ada surat ukur dari Kanwil, karena di atas
10.000 meter itu yang berhak adalah Kanwil, begitu Pak. Nah, berarti sertifikat itu kan dikeluarkan itu BPN dari Kota Depok atau dari Kota Depok Pak. Kota Depok. Kota Depok. Nah, setelah itu Pak, di dasarnya kepemilikan dari Universitas Islam Internasional. Setelah itu tiba-tiba BPN Depok, ERI mengibahkan kepada Universitas Islam Internasional, ya, WI3 ya. Nah, itu berdasarkan surat yang ada yang kita digusur sama beliau gitu loh. Itu RRI kan katanya mempunyai dasar sertifikat. Itu UAS yang dibuat dengan RRI itu jumlahnya berapa hektar? 170.000 hektar. Nah, itu kalau proponen kita yang 488 200 hektar ya. Terus yang dihibahkan adalah 144 kurang lebih 144 hektar yang dihibahkan oleh RRI ke Departemen Agama. Dari dasar apa kok bisa RRI bisa menghibahkan? Saya tidak tahu. Jadi dengan apanya, dasar sertifikat atau seperti apa gitu? Ya, mungkin di atas sertifikat yang ini Pak. Ya. Bapak sudah pernah menelusuri sertifikat ini asli atau tidak mempunyai dasar SOP itu seperti apa? Bapak sudah pernah mempertanyakan ke BPN? Waktu 2014 saya pertanyakan. Itu bukan wewenang saya Pak, ya namanya orang negara kan. Yang penting sertifikat ini muncul karena ada orang-orang di sini yang berkepentingan di tol. Saya tidak mau menandatangan, berarti kan ya kita mikir sendiri. Ya itu loh. Bapak tahu oknum siapa yang melakukan daripada pembuatan sertifikat ini? Kurang jelas Pak, kita tidak masuk ke sana. Cuman kita mengecek sertifikat ini memang sertifikatnya asli, tapi dasarnya Pak, sertifikatnya kan ada dasarnya. Tanah siapa kan begitu Pak. Sedangkan kita sudah dijawab sama jelas-jelas dijawab sama BPN ya 2014 menyatakan itu tanah kita. Nah itu aja. Jadi kita tidak memperpanjang, cuman kita udah jelas. Kita ingin perjelas kepada Pak Dadang, berarti punya kita secara langsung ya. Bapak Gitu. kalau klarifikasi itu dengan BPN, apakah langsung ke kepala kantor atau pihak sengketa sendiri Pak yang Bapak mempertanyakan dengan adanya sertifikat ini? Untuk kapan Pak? Di waktu Bapak mempertanyakan ini kan ada sertifikat. Ya, langsung ke kepala BPN. Kepala BPN? Ya. Di waktu itu Bapak Ya. ingat kepala BPN ini siapa? Pak Dadang Puat. Pak Dadang. Ya. Sebagai kepala kantor di Ya. Pertanahan Depok. Ya, dia juga menjawab surat kita. Pak, di dalam perihal ini kan Bapak tadi mengatakan beberapa bangunan yang dibongkar ya Pak ya. Namun surat apa Pak yang sudah dilayangkan dari pemerintah Depok sendiri? Oh, kalau warga-warga dia tidak mempunyai legalitas yang diganti sama Departemen Agama atau UI atau universitas itu adalah bangunan. Nah, bangunan itu ada bervariasi Pak. Kalau ada di dalam itu power, seperti ada juga untuk TNI di sana, ada juga Polri di sana yang memiliki bangunan itu agak besar. Tapi kalau nenek kecil itu paling 15 juta. Jumlah keseluruhan berapa Pak bangunan yang dibongkar? Kurang lebih 300 Pak ya. Lebih 300. Ya, untuk uang kerohiman itu yang diberikan. Ya. Tetapi ada juga bangunan kita di sana didaftarkan karena masyarakat di sana, karena kita pernah 2014 membela beliau dulunya mau dieksekusi sama ERI ya, berdasarkan karena ERI waktu itu saya laporkan ada pencurian tanah 31 hektar yang kita halau. Nah, ERI dengan Ibu Niken waktu itu kan ya, Bu Nika Astuti ingin membersihkan diri, mengatakan para penggarap yang curi tanah. Akhirnya dia minta bantuan dengan security ERI, dengan BKO-nya anggota Brimob, yaitu yang tidak tahu permasalahan. Akhirnya sama saya bentrok akhirnya anggota Brimob tersebut menembak ke bawah karena ada massa. Nah itu kan nggak boleh Pak.
Nah akhirnya diambil salah satunya dilaporkan ke Mabes Polri, tapi tidak ada kelanjutan juga. Pak, upaya hukum apa yang sudah Bapak lakukan selama ini, Pak? Kita tidak ada upaya hukum, Pak. Kita bersyukur kali waktu itu kita ini meminta yang kosong. Waktu itu RRI dengan gedung dia, dengan pemancaran dia, kita tidak hitung. Kita minta yang kosong. Yang kita ukur kan 67 hektar ini, Pak, yang kosong. Ya, tapi pemerintah dikeluarkan. Berarti milik kita. Tapi kita tidak neko-neko kok. Perintah dari ahli waris begitu. Pak, kita minta yang kosong. Yang mengatakan 6,7 itu yang dianggap itu diberikan dengan Bapak sendiri. Dan apa sih Pak harapan Bapak selama ini untuk mendapatkan sesuatu yang Bapak harapkan? Apa ya, Bapak sekarang? Kalau kita mengharapkan kepada kalau memang ya belum tahu asal usul ini Departemen Agama, ya sekarang saya beritahu karena dia dapat tanah berdasarkan hibah, ya, atau pelepasan dari RRI, tetapi kan bukan milik dia. Nah sekarang dan juga Departemen Agama dia membangun universitas internasional dengan ada duit sumbangan dari luar negeri 7 triliun. Nah ini juga saya pertanyakan, nggak mungkin Pak. Saya pertanyaan begini Pak, simpel aja. Sekarang ada pengusaha membuat pesantren yang kecil aja lah dengan dana 1M. Tentu di sana tuh ada pagungnya Pak, untuk pembebasan tanahnya, untuk bangunan, untuk ini pasti ada. Nah saya pernah mempertanyakan, itu tidak keputusan saya, itu negara, kata beliau. Padahal kita ini kan ibaratnya lembaga ini kan kaki tangan rakyat, dan rakyat juga harus tahu dong. Ya kan? Ya walaupun rakyat juga tahu, oh sumbangan dari Arab 7 triliun untuk pembebasan sekian, untuk ini sekian. Nah, pembebasannya siapa yang nerima Pak? Itu yang kita pertanyakan. SPH-nya. Tapi dia tidak menjawab, itu urusan negara. Sejak saat itu, Laskar Merah Putih Cabang Kota Depok meminta bantuan dan membuat pengaduan kepada staf ahli kepresidenan, bidang tata negara, birokrasi dan hukum, yaitu Bapak Joko Purwanto. Mereka berharap agar pemerintah pusat dapat menyikapi permasalahan pembongkaran paksa markas Laskar Merah Putih serta lahan lainnya yang dirampas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, KPK, BPK, maupun BPKP Pusat, segera melakukan atensi serta audit dari anggaran dana hibah mencapai triliunan rupiah dari negara-negara sahabat yang dituangkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Adi Gusaputra TV3 Indonesia melaporkan.